Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah ya teman-teman kelas 1 yang solih dan solihah, kita kembali mulai belajar ya, atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Alhamdulillah sudah kembali mulai, walaupun kita masih belajar melalui online ya, tidak belajar di sekolah langsung. Mudah-mudahan teman-teman yang solih dan solihah tetap semangat ya. Setelah beberapa pekan tentunya kita sudah libur ya. Kemarin di masa MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak Riki sudah berkenalan. Jadi pertemuan pertama ini tidak usah berkenalan lagi. Mudah-mudahan masih ingat dengan Pak Riki ya. Pak Riki mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang rukun iman, insya Allah ya. Mudah-mudahan walau melalui via online ini belajar kita, teman-teman tetap semangat ya. Teman-teman yang soleh dan solihah tetap semangat ya, karena menuntut ilmu salah satu kewajiban untuk kita semua. Dengan menuntut ilmu banyak kebaikan yang kita dapat, yang tadinya kita belum tahu kita jadi tahu. Kemudian dengan menuntut ilmu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat kita ya. Bagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilman, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka mudah-mudahan kita semuanya selalu semangat di dalam menuntut ilmu atau belajar. Baik, solih dan solihah, langsung saja di pelajaran pertama ini ya. Kalian juga bisa lihat di buku PAI kelas 1 di halaman pertama ya, di halaman ke-1 ya, pelajaran ke-1 tentang rukun iman ya. Apa itu rukun iman? Nah, ada yang sudah tahu belum? Ya, mudah-mudahan di antara kalian sudah ada yang tahu ya. Rukun iman merupakan ya perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana itu adalah keyakinan ya, atau kepercayaan ya. Percaya dengan sungguh-sungguh, itu iman. Nanti akan Pak Riki jelaskan insya Allah. Nah, di situ ada arti iman ya di halaman kedua. Kemudian ada al-khaliq dan makhluk. Kemudian juga ada pentingnya iman ya. Solih dan solihah ya, ada sesuatu yang memang wajib kita yakini ya, walaupun hal itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita dengar ya. Maka inilah adalah ruang lingkupnya, kita harus mengimani, meyakini ya. Tentunya ada beberapa makhluk saja ya, makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat tapi itu ada ya. Di situ di buku dianalogikan seperti angin ya. Coba solih dan solihah boleh meniup ya ke depan, kemudian letakkan tangannya di depan ya, rasakan ada anginnya tapi tidak terlihat ya. Walaupun tidak terlihat, angin itu ada ya, angin itu ada. Kemudian seperti itulah gambaran iman ya, yang yang mudah kita cerna ya. Ada beberapa hal, perkara-perkara gaib yang memang kita wajib yakini itu ada, seperti Allah itu ada,
malaikat itu ada, ya, jin itu ada, ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, ya, tapi kita harus meyakini yang paling penting adalah Allah itu ada. Dengan apa? Ya, nanti akan kita jelaskan, akan Pak Riki jelaskan. Iman itu diyakini di dalam hati yang pertama, kemudian diucapkan oleh kedua lisan kita, oleh lisan kita, kemudian diamalkan dengan melakukan perbuatan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka dikerjakan. Yang Allah dan Rasulnya larang, maka ditinggalkan. Itu adalah iman. Baik. Kemudian al-khaliq dan makhluk, ya. Al-khaliq itu apa? Solih dan solihah, ada yang tahu tidak? Ya, khaliq itu adalah pencipta. Al-khaliq adalah pencipta. Makhluk adalah yang diciptakannya. Nah, al-khaliq adalah Allah sang pencipta, dan makhluk adalah segala bentuk ciptaan Allah, baik itu langit, bumi, matahari, manusia, hewan, ya, semua selain Allah itu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah al-khaliq, ya. Ini kita bisa melihat di sekitar kita banyak makhluk, ya, banyak sekali makhluk. Misalnya kalau teman-teman yang saleh dan salehah keluar, di situ ada pepohonan, di sana ada binatang-binatang, ya. Kemudian kita lihat ke atas, di sana ada awan, ada langit, ada matahari jika di siang hari, jika di malam hari ada bintang atau bulan. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Itu semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tentunya ada karena ada yang menciptakan, ya. Tidak mungkin ada matahari, ada bumi, ada langit itu ada dengan sendirinya. Ini tidak mungkin. Semua ini pasti butuh sang pencipta. Ya, siapa yang menciptakan? Tentunya kita meyakini, kita mengimani yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan segala makhluk, maka Allah jugalah yang berhak, yang pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat hebat, berbeda dengan makhluknya. Mungkin kita bisa membuat sesuatu, tapi tidak sebagus ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita makhluk yang lemah, teman-teman yang soleh dan solihah, ya. Kemudian poin yang ke-C di situ merupakan pentingnya iman, ya, pentingnya iman. Dunia dan seisinya yang ada ini adalah semua ciptaan Allah. Maka tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seperti tadi sudah Pak Riki jelaskan. Kemudian keimanan ditunjukkan dengan syahadatain. Apa itu syahadatain? Syahadatain disebut juga dengan dua kalimat syahadat, ya. Nah, tentunya sudah hafal semua. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, orang yang beriman disebut orang mukmin, ya. Orang mukmin adalah orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini modal kita selamat dunia dan akhirat adalah iman. Harus beriman. Iman itu seperti cahaya yang menerangi di kegelapan. Ketika kita berjalan tanpa cahaya, kita sangat sulit menentukan arah, ya, apakah jalan kita sudah benar atau belum. Tapi kalau kita berjalan di atas cahaya yang terang benderang, kita akan mudah, ya, menuju tempat yang akan kita kunjungi. Nah, itulah iman seperti itu, ya, menerangi kehidupan seseorang, ya, yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, fi nari jahannam. Ya, tempat mereka adalah di neraka jahanam, teman-teman yang soleh dan solihah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar yang sudah Allah perintahkan, ya, yang sudah Allah perintahkan melalui nabinya yang Allah utus, yaitu nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, sampai detik ini kita masih punya iman, ya, masih mengimani Allah pencipta kita, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah sebagai Khalik tadi, ya. Maka kita bersyukur sekali memiliki iman. Dijaga ya solih dan solihah, jangan sampai iman tersebut hilang dari diri kita atau dari dada kita. Kemudian juga iman mempunyai rukun. Nah, di poin yang ke-D atau yang terakhir, iman mempunyai rukun. Apa saja? Nah, para yakin ini sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan oleh guru-guru waktu di TK. Ya, rukun iman itu yang 6, diantaranya 1, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada para rasul, yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, ketentuan atau takdir yang Allah tetapkan. Nah, iman kepada Allah tadi sudah Pak Riki jelaskan. Kemudian iman kepada para malaikat, artinya Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Bagian malaikat memiliki tugas seperti Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, ya. Ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Ada malaikat yang bertanya di alam kubur, ya. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, ya. Ada malaikat yang tugasnya memberikan rezeki kepada para makhluk. Ini malaikat-malaikat ciptaan Allah, ya. Dan malaikat ini tidak boleh disembah. Malaikat ini adalah makhluk sama seperti kita. Mereka adalah para makhluk ciptaan Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Ya, di antara kitab yang Allah pernah turunkan adalah Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan kitab terakhir yang kita yakini yang sebagai kitabnya umat Islam adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Kemudian juga di rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul. Mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad pernah mengabarkan bahwasanya rasul yang pernah Allah utus di permukaan bumi ini adalah sebanyak 310, atau dalam riwayat lain 315 rasul. Banyak sekali, ya. Tapi hanya beberapa rasul saja yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Tapi tugas mereka semuanya satu, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Dan kami tidak mengutus satu orang rasul pun melainkan mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah atau taghut. Kemudian juga rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, ya. Kita harus yakin nih bahwasanya nanti dunia dan seisinya akan hancur. Itu dinamakan dengan hari kiamat, ya. Apa yang kita injak bumi ini, apa yang kita lihat langit di atas, itu semuanya akan hancur. Tidak ada yang tersisa satupun makhluk Allah. Semuanya binasa, semuanya hancur, semuanya mati, ya. Kemudian Allah bangkitkan dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan kita ketika di dunia ini. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Allah sudah menentukan segala sesuatu, ya. Allah sudah menuliskan takdir ini
50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, teman-teman sekalian. Kita harus meyakini ya. Seperti sekarang terjadi pandemi ya, menyebarnya COVID-19 atau virus corona, ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ya, selama 50.000 tahun. Jadi sudah ditentukan oleh Allah segala sesuatunya. Kita harus meyakini itu ya. Semua itu tentunya kalau diyakini dengan baik akan mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan buat diri kita. Oke, demikian materi hari ini di pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa difahami penjelasan-penjelasan dari Pak Riki berkaitan dengan iman, al-khaliq dan makhluk, dan pentingnya iman, dan yang terakhir tentang rukun iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.